Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anis Johriah MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Event Organizer, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai konsep event. What is event? Event didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu atau kelompok, yang terikat secara adat, budaya, tradisi, dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu, serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Event adalah suatu agenda, kegiatan, atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan, dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung. Menurut Gates, pada tahun 1997, definisi lain mengenai events adalah to non-routine occasions set apart from the normal activity of daily life of a group of people. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai special events karena keunikan dari event dan diselenggarakan dengan cara-cara tertentu seperti pada perayaan tradisional atau upacara tradisional, pernikahan, pemakaman, upacara pemberian gelar kebangsawanan. Adapun jenis event berdasarkan ukuran dan besarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, mega events adalah event yang sangat besar, memberikan dampak ekonomi yang besar pada masyarakat sekitar atau bahkan pada negara penyelenggara, dan diinformasikan serta diliput melalui tayangan berbagai media. Yang kedua, hallmark events. Hallmark events identik dengan karakter atau etos dari suatu wilayah, kota, atau daerah di suatu tempat. Hallmark events mampu meningkatkan pendapatan masyarakat selama kegiatan berlangsung, karena event ini sangat menarik pengunjung untuk dapat hadir. Yang ketiga, ada major events. Major events merupakan events yang secara ukuran mampu menarik media untuk meliput, menarik jumlah pengunjung yang besar untuk menghadiri events tersebut, dan memberikan dampak peningkatan ekonomi secara signifikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis event berdasarkan penyelenggaranya. Yang pertama ada cultural event. Festival budaya atau cultural event juga dapat dikategorikan sebagai major event, di mana festival budaya ini memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan tujuan, waktu, serta ukuran penyelenggaraan event, maka Rolf dan kawan-kawan dalam Baudin tahun 2003 membagi event budaya atau cultural event ini menjadi 7 karakteristik, yaitu High Profile General Celebration of the Art, festival untuk memperingati tempat-tempat tertentu, Art Form Festival, Celebration of Work by a Community of Interest, Calendar, festival seni amatir, serta Commercial Music Festival. Yang kedua yaitu Business Event. Ciri dari event bisnis ini adalah adanya peningkatan pendapatan pada perusahaan ataupun daerah. Jenis event bisnis ini yaitu meeting, incentive, conference, dan exhibition, atau lebih dikenal dengan istilah MICE. Yang ketiga yaitu personal event. Personal event ini merupakan event yang diselenggarakan untuk kepentingan pribadi, misalnya penyelenggaraan reuni keluarga, arisan, pesta ulang tahun, resepsi sunatan, ataupun pesta pernikahan. Bedanya event personal dengan event lainnya yaitu terlihat sangat jelas dari pelayanannya, bahwasannya event personal ini memerlukan keterlibatan emosi sehingga pengunjung akan dapat menilai event personal dengan layanan khusus yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu jenis event berdasarkan kategori special event. Yang pertama yaitu ada leisure event. Leisure event ini telah berkembang sejak bangsa Roma menyelenggarakan kegiatan gladiator. Perkembangan leisure event ini mengikuti perkembangan teknologi di mana bisa memberikan warna baru pada setiap event yang diselenggarakan. Yang kedua ada personal event. Yang termasuk dalam personal event adalah segala bentuk kegiatan yang di dalamnya terlibat anggota keluarga ataupun teman. Yang ketiga ada cultural event. Event budaya. Budaya selalu identik dengan upacara adat dan tradisi yang memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi dalam suatu tatanan masyarakat, sehingga penyelenggaraannya saat ini menjadi sangat penting. Materi selanjutnya mengenai peran stakeholders event.
Stakeholders event berperan sebagai penyandang dana, yang kedua sebagai pelaksana, yang ketiga sebagai penampil, yang keempat sebagai penonton, dan yang kelima adalah pengamat. Pembahasan selanjutnya yaitu membuat konsep event. Yang pertama untuk membuat konsep event itu yaitu menentukan tema. Tema sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Tema ini memunculkan fenomena baru akan banyaknya mendapat perhatian dari calon peserta pameran ataupun event. Yang kedua yaitu mengadakan penelaahan. Sebelum pelaksanaan, I.O. harus melakukan kegiatan survei untuk menjajaki berbagai hal terkait dengan kegiatan event yang akan dilakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai evaluasi event. Yang pertama, pre-event evaluation, yang kedua, event monitoring, yang ketiga, post-event evaluation. Hal yang dapat dievaluasi dalam pre-event evaluation adalah analisis kebutuhan dan harapan peserta, analisis anggaran, penyusunan timeline, dan pemilihan tempat acara. Sedangkan pada event monitoring, hal yang dapat dievaluasi yaitu pemantauan partisipasi peserta, evaluasi kualitas acara, serta pemantauan peralatan dan fasilitas. Lalu, hal yang dapat dievaluasi pada post-event evaluation adalah evaluasi kepuasan peserta, evaluasi pencapaian tujuan, evaluasi anggaran, serta evaluasi pengelolaan acara. Cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.